Selamat sore semuanya, Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur ya bisa terkoneksi melalui Zoom. Dan saya bisa minta dijadikan co-host karena saya perlu sharing PowerPoint. Jadi apa yang akan saya sampaikan di sini adalah apa yang kami alami di dalam gereja. Dan tentunya ini bukanlah sesuatu yang sempurna atau harus seperti ini, tetapi beberapa hal yang kami lakukan ini justru membawa dampak yang luar biasa dalam menghadapi situasi pandemik yang ada. Saya masih belum bisa share screen. Ya Pak, sebentar lagi. Ya. Menghubung. Oke, jadi kalau di antara ada Bapak Sudah Ibu bisa Pak, mohon dicoba. Di workshop ini, Gembala, saya berharap apa yang disampaikan ini bisa menginspirasi sehingga nanti masing-masing bisa menerapkan sesuai dengan keadaan dari gereja lokalnya. Nah, kita semua tahu bahwa memasuki masa pandemi, dimulai bulan Maret ya, bulan Maret tahun 2020, kita tidak bisa ibadah on-site, tidak bisa ibadah ketemu, sehingga mau tidak mau gereja dipaksa untuk masuk di dalam satu keadaan yang baru, yang mungkin ada memang gereja yang sudah pada saat itu melakukan live streaming dan lain sebagainya. Mungkin kalau gereja besar yang sudah melakukan live streaming tidak akan terlalu menjadi masalah, tetapi bagi gereja yang selama itu belum melakukan live streaming atau tidak mempunyai channel online, ibadah online, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, kami di Jakarta juga tidak mempunyai untuk ibadah online pada saat itu. Sehingga hanya dalam waktu beberapa hari, mau tidak mau, dipaksa untuk melakukan sebuah ibadah online. Dan oke, ini sudah bisa. Oke, saya ganti lagi. Ya. Baik. Jadi tema dalam workshop ini Equip for Evangelism. Jadi pada waktu kami menghadapi ini, apa yang kami lakukan? Nah, kita lihat ada beberapa hal, yaitu yang pertama, kita semua tahu bahwa dunia sedang berubah dan tanpa pernah kita pikirkan bahwa berubahnya begitu cepat. Dulu kita pikir hanya di dunia bisnis, sekarang betul-betul gereja pun udah harus menghadapi ini dan harus menyikapi dengan sangat cepat. Jadi kita mengerti semua bahwa teknologi digital dan ditambah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, khususnya Indonesia, telah memberikan dampak yang sangat besar, bukan hanya bagi dunia bisnis, tapi juga dalam pelayanan gereja. Siapapun yang tidak bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan dan tetap bertahan menggunakan cara dan sistem lama akan menghadapi masalah besar. Bukan hanya bisnis, kita udah tahu ada banyak bisnis yang kolaps ya, termasuk bisnis besar, bisnis raksasa sekalipun kolaps. Kalau di Amerika itu ada Blockbuster, penyewaan video, kolaps saudara, gara-gara ada Netflix. Ya, karena orang udah nggak perlu sewa lagi, tinggal just one click aja, mereka udah bisa lihat film begitu banyak dengan bayaran yang sangat murah, sehingga akhirnya perusahaan yang begitu besar pun kolaps. Nah, ternyata itu bukan hanya dalam dunia bisnis, ternyata itu sekarang masuk juga di dalam gereja. Dan gereja mau tidak mau dipaksa harus menyikapi perubahan ini. Nah, tinggal sekarang kita melihatnya, perubahan ini sebagai ancaman atau kesempatan. Jadi kita teringat kepada kisah 12 pengintai yang dikirim Musa. 12-12-nya melihat hal yang sama. 12-12-nya menjalani sebuah perjalanan yang sama ke tanah Kanaan. Tapi 10 melihat itu sebagai ancaman. Ada raksasa, kotanya berkubu. Memang bagus sih, bagus gitu. Tapi mengerikan gitu. Dan hanya 2, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang dia lihat ini sebagai kesempatan. Memang mereka besar, tapi jangan takut, ada Tuhan kita yang lebih besar dari mereka. Nah, jadi ini akan melihat bagaimana mindset kita, gereja, melihat perubahan yang sedang terjadi. Apakah kita hanya membicarakan tentang ini sebenarnya konspirasi dari kelompok
ya pokoknya kelompok tertentu yang ini dari kimia atau kita rasanya nggak perlu membahas yang itu, apakah ini alami atau buatan manusia. Tapi fakta yang kita hadapi saat ini adalah sebuah perubahan, dan gereja harus tetap melakukan tugas utama gereja. Nah, kita mesti tahu apa sih tujuan utama gereja. Nah, kita teringat kepada satu tokoh yang berkenan di dalam kehidupannya, yang menjadikan tolok ukur, yang menjadikan standar bagi raja-raja setelah itu. Di mana-mana kalau kita baca kitab raja-raja, kita akan menemukan raja ini menjadi ini pada umur sekian, dan dia melakukan apa yang baik seperti Daud, gitu, leluhurnya. Kalau yang melakukan apa yang jahat, tidak melakukan seperti Daud leluhurnya. Jadi Daud selalu menjadi standarnya, padahal Daud bukan orang yang sempurna. Tapi kenapa sih Daud menjadi standar? Karena dalam Kisah Rasul pasal 13 dan 36 jelas dikatakan, sebab Daud melakukan kehendak Allah, pada zamannya lalu ia mangkat. Kehendak Allah nggak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya nggak pernah berubah kehendak Allah. Zaman selalu berubah. Jadi kalau kita tidak segera mengantisipasi atau kita tidak menyadari bahwa memang perubahan harus kita hadapi, termasuk cara melakukan kehendak Allah-nya harus berubah, maka kita akan jadi masalah. Nah, kehendak Allah tentunya hanya dua ini, yaitu Great Commandment dan Great Commission, yaitu perintah agung, yaitu apa? Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan dengan segenap kekuatan. Itu tugas kita gereja. Dan dua adalah amanat agung, mengasihi manusia seperti dirimu sendiri dengan wujudnya apa? Yaitu menjadikan segala bangsa muridku dan mengajar mereka. Jadi dua hal inilah yang menjadi tugas utama gereja. Jadi ketika menghadapi situasi ini, kami berpikir gimana nih caranya menguatkan anggota jemaat. Bukan hanya sekedar, wah gimana nih jemaat nanti kocar-kacir nih jemaat, bagaimana mereka dalam kondisi ini. Tapi kita mikir gimana caranya untuk menjalankan ini, gimana supaya jemaat tetap bisa terkonek dengan Tuhan, dan bahkan mereka harus punya dasar yang lebih kuat. Nah, kami menyadari bahwa ini terjadi sebuah perubahan. Ya, sekarang ini perubahan yang dipaksa, yang mendadak, dan mau tidak mau harus dihadapi. Kalau kita lihat bangsa Mesir juga, orang Israel maksudnya, orang Israel juga mengalami perubahan yang sangat drastis. Dari Mesir, lalu ke padang gurun, itu berubah sekali. Di padang gurun ada tiang awan, tiang api, ada mana. Tapi begitu masuk ke Kanaan, berubah lagi. Tiang awan, tiang api nggak ada. Mana nggak ada, suplai makanan. Begitu masuk wilayah yang baru, nggak ada tiang awan, tiang api lagi. Orang kepemimpinan Yosua itu totally different, berubah, sama sekali berubah. Kalau zaman Musa bilang gini, itu lihat tiang awan, atau lihat tuh tiang api, bergerak, kita harus bergerak. Nggak ada satu orang Israel pun yang berani menolak. Karena mereka lihat kan, dengan mata jasmani mereka, mata fisikal mereka lihat gitu, oh iya tiang awan bergerak. Tapi zaman Yosua, enggak. Kalau Yosua bilang, ayo sekarang kita bergerak, itu kan bangsa Israel bisa bilang gini, bener nih Tuhan suruh kamu bergerak. Khususnya waktu lagi ngelilingin tembok Yeriko. Ayo kita kelilingin tembok Yeriko 7 hari. Terus 1 hari pertama 1 kali, sampai 6 hari 1 kali. Hari ke-7 7 kali gitu. Itu tentara-tentara Israel apa nggak nanya tuh dalam hati. Ini metode perang model apa nih? Jangan-jangan jenderal kita yang baru nih kehilangan Musa, bingung nih dia. Maka perang pawai-pawaian muter-muter gitu ya. Nah, nggak ada tiang awan, nggak ada tiang api. Nah, disinilah terjadi sebuah shift, terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Yosua dalam mempersiapkan jemaatnya atau mempersiapkan bangsa Israel itu begitu penting. Sehingga seluruh bangsa Israel pada waktu itu dia bilang begini, kalau kita baca di dalam kitab Yosua, apa saja yang kamu perintahkan, apa saja yang kau perintahkan, kami akan lakukan. Wow, ini sebuah mindset yang baru. They trust the leader, dan bertumpu semua kepada leader, dan leadernya betul-betul harus tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini sebuah perubahan. Dan saya percaya tengah-tengah pandemi saat ini, perubahan yang besar juga terjadi, dan harus dimulai dari para gembalanya memang. Mindset ini harus berubah. Nah, disrupsi teknologi digital ditambah dengan pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar. Gereja harus tetap melakukan kehendak Allah, yaitu tadi mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, harus semakin kuat berakar di dalam Tuhan, tapi juga bukan hanya individu kepada Tuhan, tapi juga harus menjalankan
Amanat agung, misinya Tuhan yaitu menjangkau jiwa, memuridkan mereka sampai mereka bertumbuh. Tinggal sarananya yang harus berubah. Jadi gereja harus berubah. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 9 ayat 17. Anggur baru tidak dicurahkan ke dalam kirbat yang lama. Jadi yang kita tunggu yang mana nih? Yang mana duluan? Kirbatnya harus baru dulu atau anggurnya dulu? Kan seringkali kita nunggu anggurnya dulu. Udah ada anggur baru kirbatnya mau baru. Enggak, Tuhan bilang kirbatnya dulu diperbaharui. Kalau kirbatnya tidak diperbaharui, enggak akan lihat anggur baru dicurahkan gitu. Nah, sekarang kita menerjemahkannya kirbatnya itu apa? Anggur baru itu bagian Tuhan, jangan kita yang ngurus gitu. Itu Tuhan yang mencurahkan gitu. Tapi kirbat itu apa? Nah, apa yang kami lihat kirbat ini adalah bicara tentang church organization atau church management. Bagaimana kita memanage gereja kita dengan cara yang benar gitu, tidak sesuai dengan keadaan zaman. Karena kalau kita lihat gereja mula-mula aja berubah kan, ketika mereka tiba-tiba bertambah dengan jiwa-jiwa 3.000 jiwa, lalu mereka berkumpul di rumah masing-masing, tambah lagi 5.000 jiwa. Para rasul pun kelabakan dan mereka langsung membuat sebuah adjustment di dalam structure mereka dengan memilih 7 diaken. Dan Alkitab jelas mengatakan setelah 7 diaken yang dipilih khusus untuk menangani tentang church management yang terjadi, maka kita mengatakan gereja semakin bertumbuh, semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Jadi ini bicara tentang kirbatnya. Nah, di dalam menghadapi situasi seperti ini, apa yang perlu kita lakukan? Bukan hanya anggurnya yang perlu kita lakukan, perhatikan, tetapi adalah kirbatnya. Nah, kirbat ini bicara tentang organization-nya, tentang infrastrukturnya, tentang apa yang perlu kita persiapkan. Nah, itu sebabnya kami melakukan yang pertama adalah perubahan mindset dan habit. Ini yang harus ditanamkan betul-betul. Itu yang kami lakukan. Waduh, kita nggak lihat ini lagi. Udah pokoknya mindset kita harus berubah nih. Ini jangan lihat ini sebagai satu ancaman, jangan lihat ini sebagai sesuatu kesusahan, tapi mindset kita harus berubah. Ini adalah sebagai satu opportunity, adalah satu kesempatan. Dan memang kita dipaksa untuk berubah. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa manusia adalah habitual being. Manusia bisa karena terbiasa. Dan setiap perubahan pasti akan menyebabkan ketidaknyamanan. Rumah kita aja kalau catnya langsung dirubah kan langsung nggak nyaman gitu kan. Kalau kita udah biasa makan nasi, kita pergi ke Timur Tengah, makanannya nggak ada nasi, makanan apalagi kalau di Israel makanan kosher gitu ya di hotel. Waduh, anyep semua, nggak enak semua begitu kan. Kalau setiap perubahan pasti nggak akan menyebabkan kenyamanan, ketidaknyamanan. Ya, tetapi bukan berarti tidak bisa berubah. Jadi mindset ini harus berubah dan tentunya kebiasaannya berubah. Dalam apa? Melakukan pengembalaan dan misi ini. Nah, apa yang kami lakukan di dalam menghadapi situasi pandemi dari bulan Maret tahun lalu, ada beberapa adjustment. Ya, karena tidak bisa onsite, maka semua dilakukan secara online. Ya, ini udah mau tidak mau, no other choice. Dan ibadah minggu kita lakukan via YouTube dan apps. Kami punya apps ya, orang jemaat bisa mengakses lewat apps, mau lewat apps boleh, mau YouTube. Tapi ini kan satu arah. Lalu bagaimana kami memastikan bahwa jemaat ini tergembalakan dengan baik? Bagaimana kerohanian mereka? Sehingga kami menyadari bahwa di tengah-tengah goncangan begini, satu hal yang betul-betul harus dibangun adalah mereka harus terkoneksi dengan Tuhan, dengan sumber kekuatan. Dan ini kami nggak pernah pikirkan. Lalu kami mulai bikin yang namanya morning chapel, jam 5 sampai jam 6 pagi. Kita udah setahun lebih kita jalanin, dan mulai dari 20 orang sampai hampir 200 yang ikut Tuhan itu setiap hari. Dan di luar perkiraan kami, makin banyak yang ikut, dan bukan hanya makin banyak ikut. Ternyata mujizat mulai terjadi. Malah ada orang yang stroke nggak bisa bangun, karena dia stroke nggak bisa bangun gara-gara ikut morning chapel, sekarang udah bisa mandi sendiri, udah mulai bisa duduk, udah mulai bisa ini. Nggak kita doain kesembuhan mujizat, enggak, tapi every day mereka mengikuti, apinya Tuhan tuh nyala gitu. Karena kita menyadari bahwa kalau kita terkonek dengan Tuhan, maka jemaat akan mengalami satu kekuatan yang baru. Dan akhirnya kita, kalau di gereja tempat saya menggembalakan, kita namanya kesan, itu komsel ya, komunitas sel, kelompok saling membangun. Nah, dulunya kita pikir, waduh ini nggak enak nih. Sebenarnya pada waktu kita membuat ibadah online,
Saya kira semua kita juga mungkin dengar dari jemaat, nggak enak Pak, puji-pujiannya juga nggak bisa resep, katanya nggak kayak kalau kita onsite begitu kan, wah suasana hadirat Tuhan. Nah itu ini bicara mindset. Nah kita kasih tahu sama mereka, emang Tuhan cuma ada di gedung kalau kita ngumpul, Tuhan juga ada di rumah, kan dia omnipresence, Tuhan tuh maha hadir dimanapun saja. Jadi yang paling penting adalah kesiapan hati saudara. Kalau hati saudara dengan sungguh-sungguh melihat seperti wanita yang pendarahan 12 tahun, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh, maka hanya wanita itu yang dapat menarik kuasa Tuhan. Tuhan Yesus banyak yang nyentuh di situ, makanya dia tanya, siapa yang jamah aku? Murid-muridnya bilang, wah siapa yang tahu orang begini banyak yang menjamah. Enggak, dia bilang ada satu yang menarik kuasaku. Kenapa? Yang satu itu persiapan hatinya luar biasa, yang satu itu punya ekspektasi, yang satu itu punya kebutuhan, yang satu itu datang dengan kerinduan. Dia menarik kuasa Tuhan. Yang lainnya nyentuh Tuhan, nggak narik apa-apa. Jadi saudara bukan soal ibadahnya, ekspektasinya bagaimana gitu. Nah, mindset ini perlu diajarkan sehingga jemaat menyadari, oh iya. Dan betul, ketika mereka mengikuti, memang ada satu bagian ya yang tidak bisa ini, yaitu apa tentang fellowship, tentang apa namanya, kalau ketemu ya pasti lebih beda gitu ya. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa terkoneksi dengan Tuhan melalui ibadah online. Nah, ini perlu kita terus ini. Dan lama-lama mulai terbiasa. Kesan juga gitu, Komsel juga gitu. Waduh, nggak enak Pak, ini cuma lewat Zoom gitu kan, nggak enak. Lama-lama Zoom juga oke itu. Dan nanti saya akan sharing apa yang terjadi melalui kesan yang kita laksanakan lewat Zoom. Nah, kita juga lakukan Alpha Course. Jujurnya awalnya pada waktu lagi kita di periode yang keempat, kami melakukan Alpha Course sudah 7 periode. Dan buat kami Alpha Course itu merupakan satu tools penginjilan yang sangat luar biasa, karena itu menjawab bahwa jemaat itu hanya didorong untuk membawa teman-temannya, udah itu aja. Nanti urusan bagaimana menjelaskan tentang Yesus ya dari film nonton, udah gitu aja. Jadi bagian mereka cuma ngomong aja. Nanti saya jelaskan di dalam Roma pasal yang ke-10. Oke, lanjutnya dan semua kegiatan-kegiatan lain. Dan ternyata itu bisa dilakukan. Saya punya kesaksian pribadi. Saya melayani satu orang, preman, saudara, badannya penuh tato. Saya dikenalkan dia di akhir bulan Maret tahun lalu. Ada orang yang kenal dia, tapi ini udah nyasar, udah preman, udah penuh tato lah, udah ini. Dia punya masalah. Jadi saya layani hanya lewat WA call, tidak video call, cuma WA call biasa. Singkat cerita dalam pertemuan keempat, 1, 2, 3, 4, ngomong pun masih nge-fly antara setengah mabok gitu ya. Tapi saya juga melihat, wah ini perlu dilayani. Dan singkat cerita akhirnya orang itu bertobat, berubah, terima Yesus, dibaptis selam. Lalu sekarang hidupnya mengalami perubahan, bahkan dia sudah mulai terjadi pemulihan dengan istri, dengan anak-anaknya, dan dia juga mendapatkan pekerjaan, dan bukan hanya pekerjaan yang biasa, tapi kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidupnya semakin hari semakin baik. Dan kita bisa melihat bahwa saya ketemu selama 1,5 tahun ini cuma 2 kali, yaitu pada waktu membaptis dia sama waktu mendoakan dia. Udah, cuma 2 kali. Tapi ternyata bisa mengalami pertumbuhan yang begitu signifikan. Bahkan dia sekarang sudah bisa menjangkau temannya yang lain. Dia silakan sudah bisa menguatkan temannya yang lain yang sedang punya masalah ketika bisnis mereka ada masalah di dalam masa pandemi ini. Jadi kita bisa melihat bahwa melalui online pun sangat efektif gitu, karena intinya kan sebenarnya kebenaran firman Tuhan, bukan metodenya. Kami juga ingat tentang ini, Yesaya pasal 43 adalah firman-Nya, jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Ya, ini bicara new mindset. Kadang-kadang kita nggak bisa melihat sesuatu yang baru di depan karena pikiran kita terikat terus sama masa lalu. Nggak bisa kayak dulu ya, ibadah ya. Sekarang nggak bisa kayak dulu lah gitu. Ya memang udah nggak bisa. Sekarang kita lihat ke depan, bangsa Israel kan gitu, di padang gurun gitu. Oh, kami teringat kepada makanan kami di Mesir, bawang, prei, kacang merah, dan lain sebagainya gitu. Lupa dia sama mana yang diberikan, lupa sama yang ingatnya cuma yang di Mesir. Padahal waktu di Mesir pengen keluar, udah keluar, pengen ke Mesir lagi. Makanya Tuhan marah 10 kali yang ngomel-ngomel, udah nggak usah masuk Kanaan katanya. Nggak menikmati itu anggur Kanaan, buah-buahan Kanaan gitu, mereka nggak nikmati. Karena apa? Mindsetnya lama, harus berubah. Yang kedua, jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Dia habitnya harus berubah. Lihat aku membuat sesuatu yang baru, ada new vision. Kita lihat ada sesuatu yang baru yang di depan yang luar biasa, anggur baru gitu ya, ada sesuatu yang
Makanya ahli Taurat sama orang Farisi nggak bisa berubah, padahal mujizat Tuhan dinyatakan dengan luar biasa, mereka nggak bisa lihat sesuatu yang baru. Karena selalu rigid. Gereja nggak boleh jadi rigid. Yang ketiga, yang keempat, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku tidak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara, new growth. Tanpa kita sadari sebenarnya Tuhan lagi menyiapkan loh. Makanya dia juga bilang sama murid-muridnya, dia bilang, lihat, kamu bilang masa tuai masih 3-4 bulan lagi ke depan. Sekarang, dia bilang, Tuhan sudah menyiapkan, tuai sudah menguning, sekarang. Allah sedang bekerja di luar pemikiran kita. Nah, itu yang perlu kita sadari bahwa Allah sedang bekerja di tengah-tengah perubahan yang ada. Orang kalau kehilangan dalam perubahan yang besar, orang kehilangan pegangan. Nah, disitulah kita mesti masuk. Ada Tuhan yang bisa menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Nah, 5. Nah, kalau menghadapi manusia, dalam menghadapi perubahan ada 5 tipe. Ini yang kami ajarkan juga kepada seluruh pemimpin kesan kami, kepada cell group leader kami. Ingat, ada 5 tipe manusia. Yaitu yang pertama tipe ini, innovator sama early adopter. Dan ketiga ada early majority, late majority, sama laggard. Kalau mungkin kita pernah belajar tentang hukum Pareto lo 80-20, 80-20% itu yang menghasilkan 80, atau 80 itu berasal dari yang 20 gitu ya. Jadi konsentrasilah kepada yang di depan ini, yaitu yang innovator sama early adapter. Tahun 85 ketika saya mengikuti Cell Growth International Conference di gerejanya Yonggi-cho di Korea, saya menemukan apa yang dia katakan itu sedikit berbeda dengan Pareto lo, tapi mirip sebenarnya, semuanya sama seperti apa yang kita lihat saat ini. Yaitu dia bilang, di dalam satu jemaat atau dalam satu organisasi dalam apa saja itu selalu ada 3 tipe, yaitu tipe 10, 80, 10. Apa maksudnya? 10% yang berapi-api katanya, 10% itu yang hidup, 10% yang luar biasa, 80% tipe ikut-ikutan. Itu tipe majority, tipe mayoritas. Dan yang 10% terakhir adalah tipe yang mati, itu susah digerakkan, diomongin, didorong, pokoknya nggak gerak-gerak katanya. Nah, gembala jangan salah konsentrasi, dia bilang. Gembala jangan perhatikan yang laggard, yang terakhir ini. Kalau gembala memperhatikan yang ini, wah kok nggak jalan gitu. Terus kita mengabaikan yang di depan, yang innovator sama early adapter, maka yang mayoritas ini akan ikut-ikutan menjadi tipe laggard. Yang mati ini kalau diperhatikan gembala, malah nanti yang mayoritas itu, yang tengah, yang ikut-ikutan itu akan ikut minta diperhatiin sama gembalanya. Jadi dia bilang setengah mati. Itu sebabnya start dengan 10% pertama, start dengan innovator dan early adapter. Jadi jangan mulai dengan orang yang salah. Nah, itu yang kami lakukan, bahwa ya udah kalau ada jemaat yang mungkin masih mengeluh ini, ya udah nggak apa-apa, kita dengar aja, kita doain. Tapi kita konsentrasi, kita fokus sama yang berapi-api di dalam jemaat. Kita fokus sama para cell leader, pemimpin kesan yang hidup, yang berapi-api. Nah, ini mulainya dari sini. Nah, langkah praktisnya. Nah, ini yang tadi kami percaya ini sebagai kirbat. Kalau kirbatnya diperbaharui, maka nanti tinggal anggurnya Tuhan yang tuang gitu ya. Jadi kalau urusan kirbat Tuhan nggak ngurusin, kalau kirbat kitanya yang harus ngurusin. Kalau urusan anggur jangan kita yang ngurusin, Tuhan yang ngurusin gitu. Karena anggur itu urusannya Tuhan, tapi kirbatnya kita. Nah, apa yang kita lakukan? Yaitu melakukan penyesuaian data pengembalaan. Dari gembala wilayah, penilai wilayah, pemimpin kesan, kita data kembali, kita bagi ya. Bagi data di dalam seluruh kesan yang ada. Karena kami menyadari bahwa kalau YouTube atau yang lainnya itu satu arah, kita nggak bisa mengembalakan mereka, kita nggak bisa tahu bagaimana kondisi kerohanian mereka. Sehingga akhirnya kita bagi. Saat ini ada sekitar 1027 orang by name yang tercatat di dalam kesan, di dalam cell group kami. Jadi masuk. Jadi kita bisa memastikan bahwa mereka dalam kondisi seperti apa. Lalu yang kedua, kami menyadari bahwa memasuki masa pandemi itu banyak jemaat yang menghadapi masalah, ya, yaitu mereka ada yang kena PHK, ada yang ini. Waduh, kalau cerita itu nggak habis-habisnya. Ada yang sampai ini jemaat putus asa, dia bilang gini, saya di PHK, lalu dia coba mencari penghasilan untuk bayar kontrakan, untuk makan, punya anak, dan dia berusaha, dan kami kenal itu jemaat, kami tahu jemaat ini, dan mereka memang bukan orang yang malas, mereka orang yang rajin, mereka berusaha, tapi susah, mereka jadi cuman ngangkut barang di pasar gitu ya,
Tapi nggak ada yang berani ke pasar dalam masa pandemi, kan sepi. Jadi mereka, nah di tengah-tengah situasi seperti itu, kami mulai melakukan namanya peduli sama jemaat, dan semua kontrol dilakukan lewat, semua pengembalaan dilakukan lewat kesan, lewat cell group, dan membuat mereka nangis-nangis. Dia bilang kami nggak pernah berpikir seperti ini. Jadi jemaat yang masih diberkati Tuhan menyisihkan sebagian keuangannya, kami atur, lalu kami bantu mereka, termasuk kontrakannya, termasuk biaya hidupnya, dan lain sebagainya, sampai mereka akhirnya mendapatkan pekerjaan. Dan ini merupakan salah satu cara pengembalaan yang di tempat kami sangat efektif. Lalu kami mulai memilih pemimpin kesan yang tipe inovator dan early adopter. Lalu setiap pemimpin kesan membentuk ring one. Nah, ini terus terang terinspirasi dari Alpha. Kalau di dalam kelompok Alpha itu kan ada satu fasilitator, ada asisten fasilitator, sama 2 helper. Jadi tidak bertumbuh hanya kepada satu fasilitator. Jadi kita lihat bahwa pemimpin kesan sebagai gembala, dia nggak bertumbuh kepada satu orang, tapi dia membentuk yang namanya ring one. Dan dipilih tentunya dari orang-orang yang tipe tadi, innovator dan early adopter. Dan melengkapi mereka dengan ya pelatihan dengan pembekalan ini 3I, yaitu ada inkubasi, invitasi, integrasi. Inkubasi artinya mereka mulai tahap mendoakan, mulai doakan siapa yang mau Anda jangkau, siapa yang membutuhkan Tuhan, teman-teman kalian gitu ya. Tentunya kita nggak kenal, yang kenal mereka. Lalu mereka mulai invitasi, mulai invite. Nah, caranya jangan langsung cuma dikirimin undangan datang ya gitu, tapi mulai ditelepon, diajak ngobrol, diajak apa, dan mulai diintegrasikan, akhirnya diikutkan di dalam cell group, ayo kita ikut, walaupun lewat Zoom. Dan ternyata kami menemukan lebih simpel, karena mereka tidak perlu meninggalkan rumah, mereka tidak perlu melintasi wilayah, mereka hanya tinggal pakai handphone atau komputer, just satu klik saja, dan mereka sudah bisa bergabung di dalam komunitas. Dan kami menemukan ada satu kelompok sel, ini ada beberapa ya, tapi ini saya ambil beberapa contoh saja. Satu kelompok sel yang mulanya anggotanya 12 orang, setelah mulai menerapkan ini, mereka membentuk ring one, mereka mulai mendoakan dan sebagainya, bertumbuh menjadi 37, karena semuanya bergerak. Nah, kalau dulu kan susah. Kalau 37 orang ngumpul dalam satu rumah, nggak semua rumah punya kapasitas sebesar itu. Tapi dengan adanya pakai Zoom, dan di Zoom ada breakout room, 37 tidak jadi masalah, karena pada waktu sharing, langsung masuk breakout room, masing-masing kira-kira 9, 10, dan langsung ada leadernya di situ. Tapi sama seperti restoran, orang banyak menarik orang gitu kan. Kalau masuk restoran sepi sekali kan kita keluar lagi gitu. Tapi kalau lihat ada orang banyak kan orang mau datang gitu. Nah, itu akhirnya makin menarik. Di kelompok yang lain lagi yang kami alami adalah ada satu wilayah, 3 kesan. Dari 3 kesan kami dorong mereka untuk cari jiwa melalui Alpha. Ajak cari jiwa melalui Alpha. Akhirnya tumbuh jadi 5. Akhirnya saat ini 9. Dan ada kurang lebih sekitar 184 orang dewasa di wilayah situ. Dan di luar perkiraan kami, justru di tengah-tengah masa pandemi ini, kami melihat itu 184 dewasa dan muda, belum termasuk anak. Kalau sama anak-anak kurang lebih sekitar 250 orang. Dan itu bulan November yang akan datang, kami akan mulai start satu ibadah di wilayah tersebut. Karena kita lihat terjadi satu pertumbuhan yang begitu cepat, pertumbuhan yang karena ketika semua bergerak, maka kita bisa melihat ada breakthrough, terobosan, dan mendorong kesan melakukan penjangkauan melalui Alpha Course dan sebagai sarana yang sangat baik untuk melakukan penjangkauan karena apa? Simple. Menurut saya Alpha Course adalah merupakan tools yang sangat powerful karena simple. Jemaah hanya diajar untuk mengajak temannya, diskusi, ngobrol, nonton video, doakan. Dan sangat efektif, sangat efektif. Jadi 2 yang pertama itu adalah untuk penggembalaan, lebih ke internal, dan 3, 4, 5, 6 itu penjangkauan, yang melakukan amanat agung itu. Dari Alpha Course ini ada kurang lebih 53 orang non-Kristen yang berhasil dijangkau. Bukan Kristen, tapi non-Kristen. 53 non-Kristen. 38 dibaptis, sudah menyerahkan diri untuk dibaptis. Jadi, so efektif dan so powerful.
Nah, ini terakhir, Roma pasal 10, 14, 15. Ini prosesnya kita. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia, bagaimana mereka dapat mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya, dan bagaimana mereka memberitakannya jika mereka tidak diutus. Jadi kalau kita lihat nih, bagaimana mereka berseru kepada Tuhan, bagaimana mereka bisa terkonek dengan Tuhan. Kalau mereka nggak percaya, harus percaya dulu dong. Tapi bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka belum pernah dengar? Tapi bagaimana mereka bisa mendengar kalau nggak ada yang memberitakan? Nah, bagaimana mereka memberitakan kalau nggak diutus? Makanya kalau kita lihat seperti ini, ada proses, ada result. Kalau prosesnya nggak jalan, resultnya nggak ada. Karena result itu hanya merupakan sebuah hasil dari sebuah proses yang benar. Nah, ini adalah hasil. Mereka bersuruh menyembah karena mereka percaya sebelumnya. Nah, bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau jemaat tidak memberitakan? Bagaimana jemaat mau memberitakan kalau gereja tidak mengutus? Makanya gereja harus mengutus. Nah, tapi masalahnya kan kalau gereja mengutus bukan ayo jemaat, ayo cepat bersaksi, kumpul, ayo sana bersaksi. Infrastrukturnya harus disiapkan. Strukturnya harus disiapkan, caranya. Karena pada prinsipnya jemaat itu mau melakukan. Kalau mereka tahu caranya, oh seperti ini, so simple gitu ya. Makanya tadi saya bilang bahwa Alpha Course itu sangat-sangat efektif, tools yang sangat efektif karena jemaat nggak usah pusingin tentang gimana caranya menginjil sampai mereka terima Yesus, nggak usah gitu. Walaupun mungkin ada orang yang punya kemampuan itu, tetapi mayoritas jemaat kan nggak punya kemampuan itu, nggak apa-apa, ajak aja teman, udah nonton video lah, ada bagus, keren videonya, nonton datang. Begitu nonton nangis mereka waktu lagi lihat penjelasan di dalam video Alpha itu. Mereka percaya Yesus, bertobat, dan ini itu terjadi, itu yang terjadi dan yang undang akhirnya semakin semangat. Oh, nggak nyangka-nyangka dia padahal bukan orang Kristen dulunya. Wah, ternyata dia mengalami pemulihan. Wah, yang undang malah jadi berkobar-kobar gitu. Jadi bukan hanya yang bertobat yang berkobar-kobar, temennya yang undang pun jadi semangat gitu, jadi on fire. Nah, gereja harus mengutus. Maka jemaat baru memberitakan. Kalau mereka jemaat memberitakan, makin banyak yang mendengar. Kalau makin banyak yang mendengar, maka mereka menjadi percaya. Kalau mereka percaya, baru mereka berseru. Jadi ini tujuannya, ini goalnya. Nah, ini tugasnya. Jadi ini adalah bagian yang sangat krusial. Gereja harus mengutus. Jemaat memberitakan. Kalau saudara, mulailah dengan tipe inovator dan early adopter. Kalau ada orang yang, wah nggak berani Pak, nanti nggak apa-apa, mulailah dengan yang tipe inovator dan early adopter. Karena ketika mereka bergerak itu seperti lokomotif. Maka yang majority, baik early majority maupun yang late majority akan ke bawah. Dan ketika orang ramai-ramai makin banyak jemaat yang bergerak, orang makin, wah, saya mau ikut. Nah, kalau saudara lihat ini ayam Petrus, pada waktu lagi Rasul Petrus menyangkal Yesus 3 kali, Tuhan nggak ngutus malaikat Mikael untuk membuat Petrus bertobat. Enggak. Tuhan cuma ngutus ayam. Ayam berkokok, Petrus sadar bertobat. Kenapa Yudas mati gantung diri? Nggak ada ayam. Waktu Petrus ada ayam. Jadi waktu si Petrus lagi mikir-mikir gitu, terus dia dengar ayam berkokok, nangis dia, saudara. Wah, berarti ayamnya sakti ya. Berarti ayamnya luar biasa. Suara ayam saja bisa membuat rasul yang udah hampir yang menyangkal Yesus bisa bertobat. Enggak, saudara. Bukan ayamnya yang sakti. Masalahnya ayam ini sudah dimasukkan di dalam skenario-nya Tuhan. Jadi sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan udah bilang gini, Petrus, kamu sosokan. Nanti ya sebelum kamu menyangkal ayam akan berkokok setelah kamu akan menyangkal aku 3 kali. Wah, jadi si Petrus pada waktu dengar suara ayam, dia bukan dengar si ayamnya, tapi dia ingat perkataan Yesus. Sehingga dia bertobat. Jadi kalau jemaat kita ajarin, kan lebih dari ayam kamu kan. Jadi kalau kamu bersaksi itu bukan cerita gitu, bukan karena kehebatan cerita kamu, tapi kamu nggak pernah tahu bahwa Tuhan sudah menaruh skenario. Ketika kamu ngomong, orang itu tahu-tahu bisa nangis. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Kamu kok bisa ngajak saya? Ya saya digerakkan aja. Ya saya lagi perlu. Aduh saya lagi. Nah itu bukan karena yang ngajaknya hebat. Bukan, karena memang Tuhan sudah menyiapkan. Dan ya pesan sebagai ujung tombak. Ini vertikal. Ini yang tugas utama gereja. Mau ngasih Tuhan. Jadi pusatnya ke Tuhan. Harus pusatnya ke Tuhan. Yang kedua adalah horizontal. Great Commission. Amanat agung. Amanat agung. Amanat agung. Jadi sarananya boleh berubah. Sarananya boleh online. Sarananya boleh apapun. Tapi dua tugas utama ini harus tetap dilakukan oleh gereja. Baik, itu saja, Pak. Tuhan berkati.
Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Pendeta Lukito. Saya percaya bahwa hari ini kita semua sudah diberkati dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Lukito. Tadi ada beberapa hal sebelum saya buka ruang pertanyaan pada sesi ini. Ada beberapa hal yang sangat memberkati saya dan saya percaya juga memberkati kita semua. Yang pertama dikatakan bahwa gereja itu harus tetap melakukan kehendak Allah sesuai dengan keadaan zaman. Menarik sekali ya bahwa gereja juga harus mengikuti keadaan zaman, mau pandemi, mau enggak, harus terus jalan saja gereja gitu. Terus kemudian yang pertama dikatakan perubahan mindset atau habit dalam pengembalaan dan misi. Di mana tadi Bapak Lukito menceritakan bagaimana gereja MDC melakukan banyak sekali perubahan karena mengikuti zaman gitu ya, baik perubahan dari mindset ataupun dari habit yang terjadi. Kemudian dikatakan juga tadi menarik bahwa ada 5 perubahan tadi ya, ada new mindset, terus habit dan vision, terus growth gitu. Dan saya percaya bahwa setiap kita dapat banyak hal tentang bagaimana cara memperlengkapi pada sore hari ini. Dan tiba saatnya saya ingin memberikan ruang pertanyaan bagi setiap kita, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya, boleh di kolom chat ataupun mau raise hand atau langsung bertanya juga boleh. Silahkan. Shalom Pak. Boleh, silakan Shalom Pak. Pak. Boleh langsung bertanya Pak? Boleh Pak David, silakan. Ya, Pak, yang ingin saya tanyakan, kalau kami lagi komsel, karena kami di kampung, di desa, itu jemaat kami pertama itu kelas bawah semua. Mereka sebagian besar pengangguran, dan biasanya sudah berumah tangga. Terus yang menjadi beban kami sebagai ketua Kersel, kami harus menjemputnya, kemudian mengantarnya pulang, kemudian kami juga harus menyediakan makannya, sebab kan kami Kersel biasa sekitar jam 7 malam. Mungkin saat makan gitu. Terus yang jadi beban kami adalah, sedangkan kami juga bukan orang mampu untuk membiayai itu. Bagaimana kami untuk melanggengkan Kersel ini, Komsel ini, supaya masalah keuangan dalam hal ini bisa kami atasi. Yang pertama itu, Pak. Yang kedua, dalam Komsel ini, Pak, kami menjemput bola. Di sana itu yang pada umumnya yang kami alami adalah ternyata jemaat ini jemaat juga gereja A. Ada yang gereja B, gereja C, dan mereka umumnya juga mencari makan karena Kersel, karena mengharapkan makan, karena kita di sini di desa kelas bawah semua. Nah, ini yang jadi benturan kami. Bagaimana kami jalan keluarnya, coba? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak David. Bapak Lukito boleh langsung menjawab? Ya, baik. Wow. Jadi saya mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta ini di Afrika, tentang Pendeta David Oyedepo ya. Ketika ada jemaatnya yang kalau ke gereja aja mesti jalan kaki sekian lama, jadi dan diajari sama gembalanya gitu. Anda harus tahu siapa Anda. Jadi ini bicara tentang identitas. Dikasih tahu bahwa Anda ini anak Tuhan. Nah, Anda ini, dan memang harus ada usaha untuk datang kepada Tuhan. Kami bisa bantu dari gereja. Kami bisa bantu. Tapi you nggak akan lihat kuasa Tuhan yang besar. Kalau kamu mau lihat, kamu harus minta sama Tuhan. Kami dorong Anda. Dan saya persingkat aja ceritanya, orang yang jalan kaki itu ke gereja, akhirnya mindset-nya berubah. Cara berpikirnya berubah. Oh ya, saya anak Tuhan. Saya harus minta sama Bapak. Saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Nah, saya persingkat cerita, akhirnya jadi pengusaha minyak sekarang. Jadi akhirnya dia jadi pedagang minyak dan dia berubah, dia menjadi pengusaha minyak. Apanya yang berubah pertama kali? Mindset. Jadi identitasnya. Orang seringkali menghadapi kekurangan, itu yang perlu dibangkitkan adalah siapa dia dirinya di dalam Tuhan. Identitasnya. As we know, kalau kita tahu siapa kita di dalam Tuhan, seharusnya kita tidak hidup seperti itu. Jadi bukan berarti
melemahkan mereka, enggak, tapi justru kita encourage mereka. Anda harus punya mindset yang benar, Anda harus mindset yang baru. Nah, itu diajar untuk ini. Karena lalu yang kedua adalah mengenai double keanggotaan jemaat. Kami juga pernah menghadapi situasi seperti ini, lalu kami ajarin bahwa ini bicara tentang motivation. Kalau kamu datang ke dalam gereja, motivasinya adalah untuk mendapatkan berkat. Keliru. Anda datang ke gereja bukan untuk mendapatkan berkat, tapi Anda ke gereja untuk mendatang atau mengenal Tuhan lebih jauh. Karena dengan pengenalan akan Tuhan, maka semua berkat itu mengikuti. Karena kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 28 jelas, kalau kamu mendengar suara Tuhan Allahmu dengan baik-baik dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan mengikuti engkau. Jadi nggak pernah berubah. Tuhan tidak pernah mengubah prinsipnya. Kalau kita tahu siapa diri kita dan kita menjalankan kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan, maka berkat yang akan mengejar. Dan di dalam beberapa jemaat itu, salah satunya yang kami ini, mereka terima diakonia, kami bantu dan kami ajarin. Kita kasih tahu ini ada beberapa peristiwa. Kalau you senang untuk menerima berkat, pilih mana? You yang menjadi berkat, you membagi berkat, atau you yang terima berkat? Oh ya, kami mau memberi berkat. Ah, ya udah, itu goalnya. Jadi goalnya bukan untuk menerima berkat, goalnya you harus menjadi berkat gitu. Sama yang tadi disampaikan oleh Pak Roni Mandang, orang Majus itu. Orang Majus itu perjalanan ribuan kilometer, dan dia membawa emas, kemenyan dan mur gitu. Jadi ini kembali mindset dan motivasi, Pak. Memang kembali lagi bahwa itu tidak mudah, tapi saya percaya bahwa yang tidak mudah bukan berarti tidak mungkin. Itu sih, Pak. Ini. Thank you, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Pak. Terima kasih Pak David untuk pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Lukito. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Silahkan. Saya, Pak. Boleh, silakan. Dengan Eka Wijaya ya Pak, saya mau bertanya tentang bagaimana cara seorang ketua Komsel kan Pak untuk mengubah kesehatian, mengubah karakter seperti karakter daripada jemaat yang dipimpinnya seperti itu. Adakah karena dalam jemaat ini mungkin susah untuk bersehati seperti itu, dan kadang pun sering terjadi cekcok seperti itu. Bagaimana untuk mengatasi itu, Pak? Baik, terima kasih Ibu Eka. Bagaimana cara mengatasi karakter yang berbeda-beda dan tidak ada kesehatian di dalam Komsel? Silakan, Bapak Lukito. Ya, ini luar biasa. Pertanyaannya singkat tapi jawabannya susah. Karena begini, mungkin yang menguatkan kita adalah ternyata murid-murid Yesus tuh 12 orang pun karakternya beda-beda gitu. Makanya mereka ribut kan satu dengan yang lainnya kan gitu. Tapi Tuhan Yesus nggak frustrasi. Nah, bagaimana cara Yesus mengubah karakter mereka yang tadinya juga ya ada ambisinya, nggak sehati, ribut, saling gontok-gontokan satu dengan yang lainnya. Bahkan udah pakai bawa maminya lagi. Maminya suruh bujuk Yesus gitu kan. Nanti satu sebelah kanan, satu sebelah kiri gitu. Wah, yang lainnya marah gitu kan. Jadi kita lihat memang ya di dalam Tuhan memang ini merupakan proses pembentukan karakter, perlu kesabaran. Tetapi bagaimana cara Yesus mengajar murid-muridnya? Satu, dia tetap mengajarkan kebenaran. Bagaimana dia mengajarkan kebenaran dan prinsip yang berbeda dengan prinsip dunia. Wah, murid-muridnya mau cari orang yang udah jadi orang yang paling hebat, paling top. Nah, Tuhan ngajarin kalau kamu mau jadi besar, kamu harus jadi pelayan. Tuhan. Jadi terus diajarkan sampai itu menjadi value, menjadi satu nilai di dalam kehidupan murid-murid. Dan kita lihat bagaimana Tuhan perlu 3,5 tahun untuk ini. Memang perlu perubahan karakter, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tapi kalau kita terus-menerus mengajarkan, pasti akan terjadi. Dan jangan lupa, ingat yang tipe inovator sama early adapter. Jadi bangkitkan yang bagus, yang ini itu yang diekspos supaya yang lain ngikut. Harus ada hero-nya, harus ada yang jadi contoh. Nah, yang bagus-bagus itu yang diomongin, wah jadi contoh. Supaya yang lainnya, jemaat yang lain akan lihat, oh iya ya seperti dia. Ya, itu yang bisa saya jawab. Selebihnya nanti
Roh Kudus akan menjawab. Terima kasih Pak Lukito. Menarik ya bahwa 12 murid Yesus pun juga punya karakter yang berbeda-beda gitu. Jadi tetap semangat Ibu Eka, nggak apa-apa gitu. Nah, Pak Lukito ada pertanyaan di kolom chat. Dikatakan demikian, saya sudah pernah mengikuti training Alpha gitu ya. Apakah ada penyesuaian sesuai konteks dari lokal dan regional atau polanya sama gitu? Dan boleh nggak diceritakan bagaimana di MDC menjalankan Alpha? Ya, kami menjalani Alpha ada 7 periode. 7 periode itu ini awalnya di training ya kita. Ini ada Ibu Ruth Laura di sini. Beliau yang mentraining tim mula-mula kami ya. Sebelumnya kami dengar dulu apa itu Alpha dari Pak Budiman, lalu gitu. Wah, saya bilang ini bagus gitu. Oke, lalu kita mulai start gitu ya di tahun 2018. Dan akhirnya kami menemukan bahwa oh ini simple ya. Karena materi untuk penginjilannya itu lewat film. Dan itu dikemas sangat baik. Menurut saya itu sangat baik. Saya pribadi aja nonton film itu untuk 2-3 kali pertama tuh masih nangis saya. Bagaimana penjelasannya begitu simpel. Itu susah loh. Itu penjelasannya begitu simpel tapi disampaikan dengan sangat baik. Dan jemaat itu cuman ayo ajakin teman, udah ajakin teman aja. Nah, cuman ngajakin teman, kita ngomongnya apa? Nonton film, nonton video, nanti diskusi sama ketemu teman. Udahlah gitu aja. Nah, itu waktu awalnya. Tapi setelah masuk online, nah kita mikir kan gimana nih kalau dulu masih ada makan-makannya, ini kan nggak ada makan, gimana makan masing-masing di rumah. Malah keluar bayar pulsa untuk ikut Zoom gitu kan. Tapi di luar perkiraan kami sudah lakukan di periode 4 itu 2 atau 3 pertemuan pertama masih onsite, lalu kemudian pandemi. Jadi sisanya itu online. Dan kami sempat jeda waktu itu. Kami jeda, dan Pak Budiman lah yang mendorong, Pak, lakukan, jangan takut, lakukan. Ya udah, kami ambil keputusan, kita lakukan, kita jalankan. Dan di luar perkiraan, ternyata kembali lagi, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Teknologi bisa dipakai Tuhan untuk menjamah orang. Yang tadi saya bilang, ayam pun bisa dipakai untuk menjamah Petrus kok. Apalagi Zoom. Apalagi ini. Jadi bukan karena kita ketemu lalu hadirat Tuhan turun, enggak. Ketika kebenaran disampaikan, maka Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Dan itu sebabnya akhirnya kami selama 4 periode itu, yang periode keempat itu ada setengah onsite, sepertiga onsite, lalu 2/3-nya online. Lalu kami melakukan periode kelima, periode 6, periode ke-7, totalnya ada sekitar 426 peserta. Dari 426 peserta itu 130 dari jemaat, 296 itu non-jemaat. Jadi artinya melalui ujung tombak sel group berhasil menjangkau. Yang tadi saya cerita, ada di satu wilayah dimulai dari 3 sel group, lalu jadi 5, jadi 9. Sekarang 184 dewasa dan muda. Dan kita udah lihat, wah ini luar biasa. Dan mereka juga udah, Pak, kapan kita gathering? Nah, sekarang pandemi sudah mulai reda, jadi mulai mau bikin gathering, kita mulai bikin ibadah onsite. Jadi akhirnya kami akan membuka, justru di dalam masa pandemi ini, melalui penjangkauan lewat cell group, dengan tools-nya Alpha Course, kami justru akan membuka bulan November tahun depan, kami akan membuka satu tempat ibadah baru, yang kita sebut satelit. Itu artinya ternyata nggak suka, dan jemaat suka gitu, untuk bergerak pun jemaat suka. Itu sih yang kami alami. Wow, luar biasa ya Pak. Shalom. Baik, shalom Ibu Mary, silakan Ibu Mary. Saya mau bertanya, saya adalah seorang ketua komsel kebetulan ya. Kita tahu selama pandemi ya, sekalipun di gereja melarang untuk kami bertatap muka dengan anggota, tapi terkadang keadaan memaksa, begitu bahkan terjadi ada yang meninggal dunia, saya harus turun juga ya. Tapi ini sehubungan dengan gereja kami saat ini sudah mulai onsite, jadi
otomatis tidak lama lagi Komsel juga akan berjalan secara tatap muka begitu. Tadi kebetulan beberapa waktu yang lalu memang di gereja kami ada acara ini Alpha Course ini, tapi kebetulan saya sedang berhalangan tidak ikut. Lalu tadi sebagaimana Bapak jelaskan tadi bahwa ada lewat penayangan film atau video, maka saya juga yakin bahwa itu akan efektif begitu ya, menarik jiwa-jiwa. Lalu seperti kami ini yang belum punya video itu bagaimana cara kami mendapatkan itu saja Pak. Saya ingin memilikinya atau harus ada kelas khusus begitu, pertemuan khusus seperti yang hari ini sehingga boleh memiliki itu. Ya. Bu Mary, kita harus bersyukur sama Alpha, Bu. Karena videonya gampang sekali diakses. Oh ya. Iya, nanti diajarin, ada Ibu Ruth nih di sini yang mengajarkan ke kami. Itu free of charge, gratis, semuanya bisa kita akses. Yang saya menyadari bahwa membuat video itu biayanya besar sekali, udah pasti, karena mereka menjelaskan tentang ini mereka sampai ke Israel, syutingnya dan lain sebagainya. Tapi free of charge, kita bisa pakai gratis. Kita hanya tinggal sistemnya aja. Nanti mungkin dari pihak Alpha yang bisa menjelaskan tentang hal itu. Baik. Untuk Ibu Mary, jangan khawatir. Di Sabtu ini Alpha Indonesia akan mengadakan training, gitu ya. Linknya ada di kolom chat. Silahkan daftar untuk mengikuti training Alpha. Nanti setelah di training, nanti kita buat agenda kapan menjalankan dan kita akan berikan semua bahan yang diperlukan untuk menjalankan Alpha. Hari Sabtu ya Pak. Semua di sini. Ya, betul sekali hari Sabtu. Jam yang sama, ada di grup nanti mungkin pengumumannya. Boleh, nanti akan diposting di grup ya Bu Mary ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Iya. Mengingat ada kegiatan lain Pak, jadi saya perlu waktunya tahu begitu. Baik. Terima kasih Bu Mary. Ya, saya boleh bertanya? Boleh Pak, silakan. Ya, kebetulan ini saya pakai istri daftar, jadi saya ikut dengar juga suami istri. Saya benar-benar diberkati dengan semua sharingnya, sungguh menginspirasi kita. Saya cuma mau mengkonfirmasi aja nih Pak. Kita tahu sebagai pemimpin, we are leading up the people, kita mimpin jemaat supaya mengarahkan kepada Tuhan Yesus. Dan itulah bagian kita sebagai pemimpin. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah melulu Pak, kalau suatu komsel tumbuh kembang itu benar-benar berkembang atau tidaknya benar-benar dari kepemimpinan itu tersebut? Karena ada satu hal, beberapa sering di gereja, pemimpinnya bagus Pak, tapi jemaatnya nggak berkembang. Atau sebaliknya gitu. Jemaatnya bagus, pemimpinnya dalam tanda kutip tidak baik gitu. Saya pengen minta tanggapan Bapak dan insight-nya Pak. Terima kasih. Ya, Pak Lu kita silakan. Pak Suryanto ya Pak ya. Ya, jadi wah ini tentunya ada banyak faktor. Ada satu hal yang cukup aneh buat saya, kalau gembalanya tidak berkembang, jemaatnya berkembang. Itu buat saya agak aneh. Kalau gembalanya berkembang, lalu jemaatnya masih belum, nah itu pasti ada bagian itu yang di dalam Yohanes pasal 15 ada ranting yang tidak berbuah kan gitu. Tapi ada ranting yang berbuah gitu. Jadi mungkin harus ada yang diperbaiki, yaitu sistemnya yang tadi saya sampaikan bahwa kirbat itu bagian kita gitu. Memang kita perlu mengatur. Sama seperti gereja mula-mula. Kalau mereka tidak segera memilih 7 diaken, maka tidak akan terjadi. Malah yang terjadi chaos, terjadi kacau di dalam gereja mula-mula. Karena itu udah mulai komplain kan. Para janda keturunan Yunani sama janda keturunan Israel itu kan orang Israel aslinya, mereka udah mulai terjadi komplain. Nah, ketika manajemen di dalam gereja itu diperbaiki sesuai dengan kondisinya, maka terjadi pertumbuhan. Jadi memang mungkin ada bagian-bagian yang perlu dilihat, tentunya dalam konteks gereja lokal itu tersendiri, ya melihat bahwa apa sih yang perlu diperbaiki gitu. Karena nggak secara automatically akan otomatis bisa bertumbuh dengan sehat. Dan saya juga percaya bahwa perubahan itu dari waktu ke waktu harus terus dilakukan. Jadi nggak berarti cocok saat ini, mungkin 2 tahun lagi masih cocok. Mungkin perlu ada adjustment gitu.
Tapi memang yang paling penting adalah gembalanya atau para leadersnya itu harus mindsetnya harus terbuka, harus betul-betul. Ya, berarti benar-benar untuk awal itu dimulai dari yang memimpin dulu ya Pak, Komsel itu ya Pak ya. Siap. Iya. Oke, ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya, tapi sebelum itu ada pertanyaan tadi di kolom chat untuk Pak Lukito, bahwa bagaimana sih cara atau strategi, khususnya di dalam Komsel, menyampaikan firman yang bisa dipahami oleh setiap anggota Komselnya, Pak? Oh, kalau kami khotbah minggu sama khotbah yang dibahas di dalam Komsel atau di dalam kesan itu sama. Jadi khotbah hari Minggu itu kami sampaikan, tapi pembahasan di dalam setiap kesan atau di dalam sel grupnya itu adalah aplikasinya. Jadi bagaimana mengaplikasikan itu gitu. Jadi setiap khotbah itu selalu kita ada practical things-nya, ada langkah praktisnya. Jadi seluruh pemimpin kesan dikasih bahannya, dikasih panduannya, langkah praktisnya apa gitu. Karena yang paling penting kalau kita lihat Matius pasal 28 ayat 19-20, ajarlah mereka melakukan, itu yang penting kan. Kalau enggak mereka cuma tahu gitu. Tapi bagaimana mereka melakukan, ajar mereka melakukan. Banyak orang tahu doa itu penting, doa itu powerful gitu. Tapi diajak doa jam 5 pagi belum tentu mau. Belum tentu mau, cuma tahu gitu. Tapi siapa yang akan mengalami manfaatnya? Ya yang melakukan. Yang melakukan yang akan mengalami manfaat. Karena the power of the word, kekuatan daripada firman itu bukan dari pengetahuannya, tapi ketika firman itu dilakukan, baru kita lihat janji Tuhan terjadi. Ulangan pasal 28 kan jelas mengatakan, barang siapa yang mendengar baik-baik suara Tuhan, apa yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat yang diberkatilah engkau, diberkatilah, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Itu terjadi karena dua, barang siapa yang mendengar baik-baik apa yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan melakukannya. Nah, tugas kita, gereja adalah, di sel group tadi, dengar waktu hari Minggu, dia dengar, oh ini ya. Nah, di sel group itu adalah gimana melakukannya. Nah, sharing lah mereka, waduh saya belum bisa nih. Nah, ya udah, ayo sama-sama. Doa jam 5 pagi sendirian, sama rame-rame, pasti lebih gampang rame-rame daripada sendirian. Itu kan salah satu contoh. Baca Alkitab kita bareng-bareng gitu ya, maksudnya ayo kita tiap hari baca Alkitab 2 pasal bareng-bareng. Itu jauh lebih gampang daripada kalau sendirian, kan gitu. Itu aja. Tadi kalau yang diajarin oleh Pak Edilio Hafruta, kalau ada kelompoknya, ada timnya, ada temennya, ya pasti lebih semangat lah daripada sendirian. Jadi ini pandemi ini adalah satu hal yang harus kita cermati. Jangan sampai ada jemaat yang sendirian. Intinya itu, jangan sampai ada jemaat yang sendirian. Tapi harus ada yang nemenin, sama-sama bertumbuh.